Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Alfahra dengan NIM Y1A118186 dari kelas reguler B018. Kali ini saya akan membahas jurnal yang berjudul Analisis Cemaran Bakteri Coliform pada Makanan Tradisional Sotong Pangkong di Jalan Merdeka, Kota Pontianak berdasarkan nilai Most Probably Number atau MPN. Bakteri coliform dapat mencemari dan menyebabkan pembusukan bahan makanan yang penyimpanannya tidak cukup baik. Adanya kandungan gizi dan pH yang mendekati netral merupakan medium yang baik untuk pertumbuhannya seperti pada daging dan makanan jajanan serta dapat menyebabkan intoksikasi. Bahan makanan yang mudah tercemar oleh bakteri golongan coliform adalah bahan makanan tradisional karena diolah secara sederhana, yang salah satunya yang terdapat di Kota Pontianak ini yaitu sotong pangkong. Sotong pangkong adalah makanan khas yang proses pengolahannya untuk penyajian dilakukan dengan cara dipanggang dan dipukul-pukul atau dipangkong. Letak penjualannya juga berada di ruang terbuka seperti di pinggir jalan yang juga rentan tercemar oleh golongan bakteri coliform. Alatnya berupa cawan petri, gelas beaker, gelas Erlenmeyer, jepit gorengan, plastik wayang, pisau, dan tabung reaksi. Sedangkan bahan yang digunakan adalah sampel sotong, aluminium foil, alkohol 70%, aquades, larutan kristal violet yang berwarna ungu, larutan iodin, pewarna safranin, spiritus, Brilliant Green Lactose Broth Bile atau BGLB. Dalam prosedur kerjanya terdapat 8 prosedur. Yang pertama, sterilisasi alat. Sterilisasi alat di sini alat-alat dicuci bersih terlebih dahulu lalu dikeringkan serta disterilisasi menggunakan autoclave pada temperatur 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kedua, pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan secara acak pada keempat pedagang. Sampel yang diambil sebanyak 2 ekor masing-masing sotong pangkong sebelum dipanggang dan sesudah dipanggang. Jadi jumlahnya sebanyak 8 sampel. Sampel dimasukkan ke dalam plastik kemudian dibawa ke laboratorium. Yang ketiga, preparasi dan pengenceran. Sampel sotong pangkong dipotong menjadi bagian-bagian kecil kemudian dihaluskan menggunakan blender. Kemudian sampel tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisikan larutan garam fisiologis atau NaCl sebagai pengenceran awal. Kemudian dihomogenkan menggunakan vortex. Yang keempat, deteksi bakteri coliform. Deteksi ini menggunakan 2 tahapan, yaitu uji penduga dan uji konfirmasi. Dalam uji penduga, ketiga sampel hasil pengenceran diambil dan dimasukkan ke dalam 3 tabung yang berisi media laktose broth atau LB. Selanjutnya, setiap tabung yang berisi sampel diinkubasi selama 24-48 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, uji konfirmasi. Sampel di dalam tabung diambil dan dipindahkan ke dalam tabung yang berisi media Brilliant Green Lactose Bile Broth atau BGLBB dan dilengkapi dengan tabung Durham terbalik. Seluruh tabung diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Uji dinyatakan positif jika terbentuk gas atau gelembung dalam tabung Durham. Selanjutnya, parameter pengamatan. Parameter pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengamatan kondisi lingkungan dan pengamatan secara mikrobiologis. Pengamatan kondisi lingkungan tempat pedagang berjualan meliputi suhu dengan menggunakan termometer dan kelembapan udara dilakukan dengan menggunakan termohigrometer, serta pengamatan mikrobiologis yaitu penentuan nilai Most Probably Number atau MPN. Selanjutnya, analisis data. Analisis data pada penelitian ini bersifat observasi dan deskriptif. Data yang diperoleh ditabulasi dengan menampilkan tabel dan dihitung nilai MPN berdasarkan 3 seri tabung serta dideskripsikan. Seperti pada tabel pertama yang menunjukkan sampel dari pedagang kedua memiliki total bakteri coliform terendah yaitu 11 MPN per gram. Hal ini dikarenakan sampel sebelum dipanggang disimpan di ruang tertutup dan berada jauh dari sumber pencemaran seperti parit dan pembuangan sampah. Sedangkan sampel dari pedagang pertama dan ketiga memiliki total bakteri coliform tertinggi yaitu lebih dari 1100 MPN per gram. Hal ini dapat terjadi karena pada saat penanganan penggunaan peralatan dan kondisi lingkungan yang tidak higienis. Sampel sotong pangkong sesudah dipanggang yang mengandung bakteri coliform terdapat pada sampel dari pedagang 1, 2, dan 3. Sampel dari pedagang keempat tidak mengandung bakteri coliform atau kurang dari 3 MPN per gram yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Badan Regulasi Pangan BPOM. Hal ini dikarenakan sampel diolah dan disajikan di tempat khusus dan tertutup yaitu di rumah makan dan di dapur.
Dapat dilihat total bakteri coliform terendah terdapat pada sampel dari pedagang kedua yaitu 15 mpn per gram. Sedangkan total bakteri coliform tertinggi pada sampel dari pedagang pertama dan ketiga yaitu lebih dari 1100 mpn per gram. Hal ini disebabkan sampel dipanggang menggunakan asap yang kurang pekat dan sampel tidak dipanggang kembali setelah dipangkong, sehingga sebagian besar mikroba yang berasal dari peralatan dapat masuk dan berkembang biak di dalam sampel. Hasil pengukuran faktor lingkungan yang diperoleh dari beberapa pedagang dapat dilihat pada tabel kedua. Pengukuran suhu dan kelembapan dilakukan pada 4 lokasi pengambilan sampel. Hasil pengukuran didapatkan bahwa suhu berkisar 26-30 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 56-62%. Suhu tertinggi terdapat pada lokasi pedagang kedua yaitu 29 derajat Celcius dan terendah pada lokasi pedagang ketiga yaitu 26 derajat Celcius. Kelembapan terendah pada lokasi pedagang pertama 56% dan tertinggi pada lokasi pedagang kedua yaitu 66%. Suhu optimum pertumbuhan kelompok bakteri mesofil berkisar antara 20-24 derajat Celcius dan dapat tumbuh pada suhu yang berkisar antara 10-45 derajat Celcius. Bakteri coliform merupakan bakteri mesofil yang dapat tumbuh pada suhu optimum berkisar antara 25-37 derajat Celcius. Kelembapan optimum untuk pertumbuhan mikroorganisme berkisar antara 40-80%. Baik, itulah tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ilmu yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.